Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lailatul Amal Nugraini, NIM H01219007. Saya di sini dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang turunan ektodrem pada sistem saraf. Oke, kita langsung saja. Masuk ke pengertian sistem saraf. Sistem saraf itu apa? Kita ke pengertian sistem dulu. Sistem merupakan susunan yang terdiri atas komponen-komponen fungsional yang saling berhubungan dan secara bersama-sama bertujuan untuk menjalankan atau memenuhi suatu proses tertentu. Kemudian pengertian saraf. Saraf itu apa? Saraf merupakan bagian terpenting dari sistem koordinasi dalam tubuh yang memiliki tugas untuk menyampaikan rangsang dari reseptor yang kemudian akan dideteksi dan direspon oleh tubuh. Nah, kemudian dari pengertian itu, sistem saraf itu apa? Sistem saraf merupakan suatu sistem yang ada di dalam tubuh manusia, tubuh hewan. Itu tuh tersusun atas berjuta sel saraf dengan berbagai bentuk. Kemudian, apa sih fungsi sistem saraf? Sistem saraf secara garis besar itu sebagai media komunikasi antar sel maupun organ-organ. Kemudian, sistem saraf juga berfungsi sebagai pengendali sistem organ yang lain. Kemudian sistem saraf terdapat sistem saraf otonom dan sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf otonom itu berfungsi mengendalikan gerak refleks seperti ketika lutut kita dipukul, otomatis nanti akan bergerak. Nah, itu juga yang mengatur sistem saraf, yaitu sistem saraf otonom. Kemudian ada sistem saraf pusat, berfungsi sebagai mengendalikan gerakan yang dikehendaki. Kemudian proses neurulasi pembentukan sistem saraf dari fase embrio. Neurulasi merupakan proses di mana lapisan sel-sel ektoderma diubah menjadi tubulus neuralis. Proses neuralis diawali dari pembentukan lamina neuralis, kemudian mengalami invaginasi menjadi sulcus neuralis, dan terbentuk tubulus neuralis. Pada tahap neurulasi dicirikan dengan adanya penebalan pada lapisan ektoderm untuk membentuk neural groove dan neural fold, dan diakhiri dengan terbentuknya neural tube. Proses dimulainya fase embrio pada saat memasuki tahap neurulasi yang akan terjadi penebalan ektoderm saraf pada sisi dorsal embrio. Penebalan ini berbentuk keping sehingga disebut dengan keping saraf dan ektoderm. Perkembangan lapisan ektoderm akan membentuk sistem saraf, otak, dan mata. Kemudian kita lanjut ke pembentukan neural plate, neural fold, dan neural groove. Yang pertama, neural plate. Neural plate merupakan tahap awal dimulai dari notochord, kemudian dibentuk neurotoderm. Sel-sel neurotoderm berkembang menjadi panjang dan tebal seperti pipa pipih. Pembentukan ini terletak pada bagian dorsal embrio, tepatnya di daerah kutub animal. Kemudian ada neural fold. Setelah neural plate terbentuk, maka akan diikuti dengan penebalan bagian neural plate itu sendiri. Karena pertumbuhan dan perbanyakan sel ektoderm epidermis lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan ektoderm neural, yang mengakibatkan lapisan neural plate menjadi tertekan dan mengalami pelegukan ke bagian dalam. Yang ketiga, neural groove. Neural fold atau pematang neural terjadi saat lipatan dari kedua sisi lempeng neural secara bersama akan diiringi dengan terbentuknya neural groove atau parit. Bagian samping neural groove akan melengkung ke atas.
dan menyatu membentuk suatu lubang yang dinamakan neural tube. Kemudian macam-macam neurulasi. Ada neurulasi primer, sekunder, dan pemisahan. Kita ke neurulasi primer dulu. Pada neurulasi primer ini, di mana neural tube terbentuk akibat adanya proses pelekukan atau invaginasi dari lapisan ektodom neural yang diinisiasi oleh notochord. Kemudian hasil akhir dari neurulasi primer ini adalah terbentuknya tuba neural yang berperan dalam proses perkembangan otak. Dan korda spinalis, bagian ektodom yang ditempatkan pada bagian internal neural tube, akan membentuk otak dan susun tulang belakang. Contohnya pada amfibi, reptil, aves, dan mamalia. Kemudian neurulasi sekunder. Proses neurulasi ini terjadi dapat ditandainya pembentukan neural tube tanpa adanya pelipatan ektodom neural, melainkan pemisahan ektodom neural tube. Selain pada hewan, ternyata ini juga dapat ditemukan pada embrio. Pada manusia, proses neurulasi sekunder terjadi pada minggu ke-5 dan ke-6 kehamilan dan berperan dalam pembentukan korda di bagian koksigeal dan sakral yang nantinya akan terhubung dengan neural tuba neural. Yang nantinya akan terhubung dengan tuba neural. Kemudian ada neurulasi pemisahan. Pembentukan bumbung dengan adanya pemisahan epidermis yang akan membatasi keping neural. Cara ini dilakukan oleh embrio Amphiochus. Contohnya Amphiochus. Kemudian kita lanjut ke tahap-tahap pembentukan sistem saraf pusat. Dimulai dengan pembentukan neural atau neurulasi pada amfibi, aves, mamalia secara garis besar adalah sama, di mana setelah notochord terbentuk, notochord akan menginduksi ektodom yang ada di atasnya untuk mulai melakukan neurulasi. Sel-sel ektodom berubah menjadi panjang seperti palisade, sehingga daerah ini menjadi lebih tebal dan mendatar bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya, dan disebut dengan keping neural. Kemudian, bagian teping keping neural melebar, serta tumbuh ke atas membentuk lipatan neural, dengan parit neural di bagian tengahnya. Lipatan neural akan tumbuh sehingga dekat dengan area dorsal tengah embrio, dan akan melebur menjadi bumbung neural yang diliputi oleh ektodom di atasnya. Sel-sel yang terdapat antara bumbung neural dengan ektodom luar menjadi sel-sel glial neural yang kelak akan bermigrasi ke seluruh embrio untuk membentuk antara lain sel pigmen, sistem saraf tepi, dan medula adrenal. Diferensiasi tahap-tahap pembentukan sistem saraf pusat. Diferensiasi bumbung neural menjadi sistem saraf pusat menjadi 3 metode secara berbarengan. Metode tersebut diantaranya apa saja sih? Yang pertama, secara anatomi, bumbung neural dan rongganya mengembang dan berkontriksi membentuk ruang-ruang. Kemudian tingkat jaringan, sel-sel pada dinding bumbung neural menyusun diri sehingga membentuk bagian-bagian fungsional khusus dari otak dan susun tulang belakang. Kemudian tingkat seluler, sel-sel akan berdiferensiasi menjadi berbagai neuron dan sel penunjangnya. Kemudian bumbung neural mengembang membentuk 3 vesikula, yaitu mesencephalon, prosencephalon, dan rhombencephalon. Pada waktu ujung posterior bumbung neural menutup, dibentuk penonjolan berupa
Fascicula optik yang menonjol dari kedua sisi lateral optik depan. Mesenterion tidak berubah dan mengonjol menjadi aqueduct cerebral. Oke. Kurang lebihnya seperti itu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Lailatul Amalia Nugrahani. Terima kasih sudah menyimak video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.